ini rahasia. Assalamualaikum, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Vira Adila, NIM 170306069, Prodi Matematika dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang model matematika identifikasi sumber pencemaran sungai. Video ini untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah pemodelan matematika yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Subhan, MSI. Nah, latar belakang dibuatnya model matematika identifikasi sumber pencemaran sungai ini adalah sebagaimana kita tahu, air merupakan sumber daya alam yang esensial yang sangat berperan penting dalam kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Dan sungai merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena sungai menyediakan sumber air bagi manusia baik dalam kebutuhan pertanian, industri maupun domestik. Ini menurut Sihan tahun 2011. Namun seperti yang kita lihat, seiring dengan pertambahan penduduk dan juga perkembangan industri, maka pencemaran sungai ini menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi oleh manusia. Karena beberapa kegiatan dari industri manusia justru menjadikan sungai sebagai tempat untuk membuang limbah. Dari permasalahan yang ada, maka kita perlu untuk mencari solusi. Salah satu solusi yang bisa kita gunakan adalah dengan membuat model matematikanya. Kenapa model matematika? Karena dengan model matematika kita bisa memprediksi kejadian yang akan datang. Kita juga bisa mengetahui faktor-faktor yang paling penting dan paling berpengaruh di dalam sebuah sistem. Nah, permasalahan yang harus kita selesaikan adalah yang pertama, kita harus membuat model matematikanya dulu. Setelah kita buat model matematika, maka kita akan menyelesaikan model matematika tersebut. Setelah itu, baru deh modelnya kita interpretasikan. Nah, waktunya kita membuat model matematikanya. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita masukin tepung. Terus kita masukin telur, lalu dikocok. Enggak ya, itu cara buat kue. Cara membuat model matematika, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mesti menetapkan asumsi terlebih dahulu. Asumsi ini adalah sesuatu yang dianggap benar walaupun sebenarnya tidak persis seperti itu. Tapi dia dianggap benar semirip-mirip itulah pokoknya. Kenapa diperlukannya asumsi dalam sebuah model matematika? Karena jika tidak ditetapkannya asumsi, maka model itu akan sangat rumit diselesaikan secara matematis. Dan juga tidak semua variabel itu berpengaruh terhadap suatu masalah. Dalam model matematika identifikasi sumber pencemaran sungai, kita bisa menetapkan beberapa asumsi. Yang pertama, pola waktu satu sumber intensitas diasumsikan sebagai variabel. Selanjutnya, parameter sumber pencemaran biasanya diperlakukan sebagai variabel acak dan fungsi distribusi probabilitas yang digunakan untuk memprediksi mereka. Selanjutnya, sumber pencemaran dianggap hanya satu sumber polusi dengan pola waktu yang sangat sederhana dalam seragam stabil aliran dan konstan dispersi koefisien. Selanjutnya, aliran di sungai dapat berupa stabil atau tidak stabil. Lalu, variabel dispersi koefisien dapat diterapkan dalam medium karena fakta bahwa itu bukan fungsi dari konsentrasi polutan dan akibatnya linearitas persamaan transportasi polusi tidak akan dilanggar. Asumsi selanjutnya,
lokasi sumber pencemaran harus diasumsikan dari awal. Lalu, agar tidak ketinggalan sumber manapun, diasumsikan lokasi harus ditingkatkan sementara semua sumber yang mungkin dianggap. Selanjutnya, peningkatan jumlah hasil sumber diasumsikan dalam peningkatan poin pengukuran yang pada gilirannya meningkatkan akurasi dan biaya. Selanjutnya, kekasaran koefisien diasumsikan 0,03. Kondisi aliran diasumsikan goyah dan non-seragam. Lalu, pulih sumber diasumsikan tidak aktif di lokasi 70 meter dan pulih sumber diasumsikan tidak aktif di lokasi 350 meter. Serta yang terakhir, dua sumber yang tidak aktif diasumsikan. Salah satunya adalah 38 meter dan 105 meter stasiun di jarak 70 meter dari lokasi injeksi, dan yang lainnya adalah 281 meter dan 433 meter stasiun pada jarak 350 meter dari lokasi injeksi. Nah, setelah kita menetapkan asumsi, maka langkah selanjutnya kita harus menentukan yang mana sih yang variabel, yang mana yang parameter dan konstanta dari model ini. Beberapa variabel dari model identifikasi sumber pencemaran sungai adalah yang pertama itu ada X sebagai variabel ruang, T sebagai variabel waktu, A itu sebagai arus lintas luas penampang, Q sebagai debit air, NS sebagai jumlah sumber pencemaran, DX sebagai koefisien dispersi memanjang, K sebagai koefisien reaksi orde pertama, dan XI itu sebagai lokasi sumber. Sementara kita punya parameter yaitu lambda sebagai parameter regulasinya. Selanjutnya konstanta sebagai konsentrasi polutan, WIT sebagai fungsi identitas sumber, delta titik sebagai fungsi Dirac delta. Selanjutnya ada fungsi Green yang mewakili konsentrasi dalam domain. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori mengenai model matematika identifikasi sumber pencemaran sungai. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu model matematika. Mungkin teman-teman pada bingung kali ya, apalagi yang bukan jurusan matematika. Mungkin pada pikir model itu kayak yang model baju terus fashion show gitu. Itu memang model, karena model itu adalah sebuah prototipe atau penyajian masalah dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi model baju itu termasuk model, juga kayak misalnya ada model pesawat terbang, itu juga sebuah model. Nah, sedangkan model matematika itu sendiri adalah paparan sederhana dari masalah nyata ke dalam simbol-simbol matematika. Model matematika digunakan dalam banyak disiplin ilmu dan bidang studi yang berbeda seperti fisika, biologi, kedokteran, teknik, ilmu sosial dan politik, ekonomi, bisnis dan keuangan, juga problem-problem jaringan komputer. Ini menurut di dalam buku oleh Ibu Widowati tahun 2007. Kalau menurut saya sederhananya sih model matematika itu seperti kita menjadikan dunia ini masalah-masalah yang ada kita jadikan dalam bentuk angka-angka, sehingga nantinya bisa kita cari solusinya dan bisa kita selesaikan. Pokoknya keren deh. Dan juga nih ya teman-teman, ini rahasia.
gunanya, Bu? Apa manfaatnya kita belajar materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan itu sekarang semuanya udah terjawab. Ternyata memang matematika itu penting banget. Kehidupan kita sekarang, teknologi yang kita gunakan itu banyak yang merupakan penerapan dari matematika. Aduh, kok jadi bahas ini? Di dalam kajian teori juga dibahas tentang sumber pencemaran air, dan komponen pencemaran air. Jenis model identifikasi sumber pencemaran sungai ini merupakan model berbentuk persamaan diferensial, dapat diklasifikasikan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan simulasi optimasi, yang kedua pendekatan probabilistik, dan yang ketiga yaitu pendekatan matematika. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pembentukan model. Kita mulai dari persamaan transport polutan satu dimensi oleh Capra tahun 1997 yang kita namakan dengan persamaan 1. Lalu kondisi awal dan batas dari persamaan ini adalah kita beri nama persamaan 2, 3, dan 4 seperti pada gambar. Lalu dari persamaan pertama dan keempat menghasilkan sebuah persamaan yang kita namakan dengan persamaan 5, juga 6, 7, dan 8. Lalu dengan menerapkan prinsip superposisi, solusi dari masalah yang diberikan oleh persamaan 1 dan persamaan 4 akan menghasilkan sebuah persamaan, yakni persamaan 9, seperti pada gambar. Lalu persamaan 9 tadi kita sederhanakan dengan mensubstitusikan domain limit, sehingga mengakibatkan terbentuknya sebuah persamaan, yakninya persamaan 10. Akhirnya dengan menggunakan properti pengayakan dari Dirac hasil fungsi delta, maka terbentuklah persamaan 11 seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan menyelesaikan model ini. Pertama kali dengan menerapkan persamaan 11 untuk mendapatkan konsentrasi yang berkaitan dengan titik sumber yang terletak di XN, XS, hubungan berikut, maka diperoleh persamaan 12. Selanjutnya, mengikuti persamaan aljabar linier terkait dengan pengukuran ini, dari persamaan 12 tadi, maka diperoleh persamaan 13. Lalu setelah sistem linier aljabar, maka akan diperoleh persamaan 14. Setelah itu sistem itu dapat dengan mudah diperluas untuk SN sumber, dan NP lokasi pengukuran konsentrasi waktu di sungai untuk menghasilkan persamaan yang 15. Lalu persamaan 15 tadi dapat kita dikonversi ke persamaan 16 dan persamaan 17. Nah, dari persamaan tersebut maka kita dapat membentuk beberapa gambar-gambar. Gambar yang pertama itu melihatkan tentang arus hasil model dan dispersi koefisien dibandingkan dengan jarak. Yang A-nya itu aliran mendalam, B-nya aliran kecepatan, dan C-nya dispersi koefisien. Selanjutnya kita bisa membuat gambar 2, di mana gambar 2 ini adalah pola waktu dari sumber-sumber hipotetis. S itu sumber yang pertama,
S1 itu sumber yang pertama, S2 itu sumber yang kedua, dan S3 itu sumber yang ketiga. Lalu dari gambar 3 ini merupakan hasil dari contoh 1 strip 1, di mana A itu adalah konsentrasi terhadap waktu pada P1 dan B merupakan pulih S1. Selanjutnya ada gambar 4 yang merupakan hasil dari contoh 1 strip 2, di mana A merupakan konsentrasi terhadap waktu pada P1 dan B merupakan pulih S1. Selanjutnya ada gambar 5 yang merupakan hasil dari contoh 2 strip 2. A-nya adalah konsentrasi terhadap waktu pada P1 dan B-nya konsentrasi terhadap waktu di P2. C adalah pulih S1 dan D adalah pulih S2. Selanjutnya ada gambar 6 yang merupakan hasil dari contoh 4, di mana A adalah kurva konsentrasi strip waktu, B merupakan pulih sumber aktif, dan C merupakan pulih nol sumber. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan model matematika yang sudah kita bentuk dan kita selesaikan tadi. Nah, kenapa kita perlu interpretasi? Karena tidak semua orang bisa membaca angka-angka atau grafik tadi gitu. Jadi kita perlu menjadikan model ini menjadi bentuk bahasa manusia atau bahasa yang lebih sederhana yang bisa dipahami semua orang supaya model ini bisa bermanfaat. Interpretasi dari model matematika identifikasi sumber pencemaran sungai adalah yang pertama, mengalir kecepatan dan kedalaman di berbagai lokasi di sepanjang sungai dihitung oleh aliran maju model di mana placement skema digunakan. Sejak dispersi koefisien adalah fungsi dari aliran parameter, itu juga variabel sepanjang sungai. Mengalir kecepatan dan kedalaman dan dispersi koefisien-koefisien di berbagai lokasi di sepanjang sungai. Ini ditunjukkan pada gambar yang pertama. Interpretasi yang kedua adalah hasil dari contoh 1 menunjukkan bahwa model yang dicari adalah dapat memulihkan sejarah pelepasan sumber akurat bahkan untuk jarak jauh, yaitu 12 km. Yang ketiga, hasil contoh 2 dan 3 menunjukkan bahwa untuk pemulihan yang tepat, semua sumber polutan perlu untuk menemukan satu stasiun pengukuran hilir masing-masing sumber. Yang keempat, contoh 4 menunjukkan bahwa 6 lokasi kemungkinan diasumsikan dan hasil menunjukkan bahwa 3 dari lokasi tersebut memiliki pola intensitas 0 sementara 3 lokasi yang lain sudah benar. Ini menjamin bahwa lokasi sumber kemungkinan dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode yang diusulkan. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang model matematika identifikasi sumber pencemaran sungai. Kita udah sampai di penghujung video. Sedih nggak tuh? Enggak, biasa aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton videonya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kata yang kurang tepat atau kekeliruan. Mohon maaf banget. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika ada adik-adik pelajar yang nonton video ini, semoga setelah ini tidak ada lagi yang namanya benci sama matematika. Karena ya sebenarnya matematika itu bukan hanya sekedar deretan angka, rumus, apa itu sin, tangen, matriks, atau integral, cacing-cacing gak jelas. Bukan hanya sekedar itu. Matematika lebih istimewa dari itu semua. Walaupun memang ya ada yang bakatnya di fisika, di bahasa Inggris, seni, atau lain sebagainya. Ya karena matematika itu ada di kurikulum, harapannya setelah ini bisa menumbuhkan rasa suka kepada matematika
dan semangat ketika mempelajarinya. Awalnya ku pura-pura, lama-lama ku jadi suka. Oh Tuhan, inikah yang namanya cinta. Sekali lagi, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Sampai lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.